Tahun hari yang sangat mulia, di hari Jumat kita bisa bersilaturahim kembali dalam acara pengajian mingguan di sekolah pasca sarjana UPI yang kita cintai. Hari ini kita kedatangan seorang ustaz yang sangat kita hormati. Beliau adalah Ustaz Profesor Dr. Haji Mubyar Agustin MPD. Beliau lama di Gontor mendalami ilmu agama, dan beliau kita kenal sebagai dosen di SPS di Prodi Psikologi Pendidikan. Hari ini kita ingin memperoleh siraman rohani tentang keagamaan. Di awal tadi saya sampaikan, kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mamati, mati saya, wa mahyaya wa mamati, mati saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati. Hanya untuk Allah. Kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup. Semuanya serahkan pada Allah. Ibadah kita apakah diterima atau tidak, kita serahkan pada Allah. Nah, itu kira-kira mengapa kita selalu di setiap minggu ada rohani, supaya kita kembalikan kepada esensi hidup kita, yaitu dari Allah untuk Allah. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada Pak Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khair Pak Direktur, guru saya yang saya muliakan, Ibu dan Bapak, Ibu Direktur juga hadir, Ibu Wakil Direktur juga hadir, kemudian kawan-kawan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Bahkan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat, baik secara kuantitatif juga secara kualitatif, bagi kita untuk memikirkan betapa banyaknya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Misalnya Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, maka sesungguhnya kalian tidak pernah selesai menghitung nikmat-nikmat yang sudah aku berikan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata yang merujuk kepada kita untuk memperhatikan kepada kita tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Misalnya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian
banyak sekali potensi kenikmatan yang sudah aku berikan. Apakah kalian memikirkannya? Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan dapati bahwa Allah itu memerintahkan kita di muka bumi ini utamanya kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Makanya tadi Pak Direktur menyampaikan, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di surat Al-Bayyinah juga dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Di situ ada kata mukhlis. Artinya memang kita beribadah itu harus betul-betul diarahkan dan fokus, diniatkan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Bukan untuk mendapat jabatan, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan popularitas. Tapi hanya untuk ikhlas karena mengharapkan ridho Allah. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih, ada sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu dan Bapak kenal sahabat itu? Hah? Ya. Pak Firman kenal kan? Jadi sahabat Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang terkenal karena banyak sekali beliau mengutip, ya, dan menyitir hadis-hadis Rasulullah, ya. Ada yang langsung, juga ada dari para sahabat yang lain. Abu Hurairah pernah menyampaikan satu hadis yang mana beliau dikala akan menyampaikan hadis ini, beliau itu pingsan beberapa kali. Ingin nggak aku sampaikan kepada kamu sebuah hadis yang hanya aku dengan Rasul bertemu. Jadi hadis itu hanya berdua gitu di sana. Pingsan. Ya. Berarti hadis ini pasti isinya mengerikan. Dahsyat pasti isinya. Berikutnya, ingin aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang mana aku mendapatkan hadis itu langsung dari Rasul. Ya, pingsan. Ya. Nah, yang terakhir, aku ingin sampaikan hadis itu kepada kalian. Nah, maka hadis itu pada Rasul sangat mengerikan. Karena ternyata 3 manusia yang pertama kali dimasukkan kepada neraka itu bukan orang kafir. Jadi ada 3 kelompok manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Kan dalam pikiran kita mah yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka siapa? Ya Fir'aun and the gang lah misalnya begitu. Atau Raja Namrud, ya, dengan, atau misalnya Korun lah gitu. Ya, orang-orang yang berdasarkan Quran sudah diklaim sebagai orang yang durhaka, ya. Bahkan Fir'aun itu tegas, kata Allah, dia dan para pasukannya ada di dalam neraka. Ternyata tidak itu, tidak mereka. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Nanti saya akan sampaikan hadis ini. Kemudian nanti saya ingin sampaikan beberapa amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Ya. Dan kita kalau kami kan lari di lapang berapa, di lapangan UPI berapa keliling? 4 keliling. Sok bohong. 10 beneran. Habis itu makan bubur berapa mangkok? Pasti ya, capek ya, tapi dikeriin dan menyenangkan, ya. Nah, nanti saya ingin sampaikan beberapa hadis yang menjelaskan amalan-amalan yang lebih ringan daripada lompatan di itu, ya, dari pahalanya surga. Ayo yang tadi ke. Nah, sekarang yang ini dulu, yang menjadikan kita tadzkirah supaya kita lebih ikhlas, ya. Nah, maka Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku,
Kata Nabi, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'alimta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyu qala jari'un faqad qila summa umira bihi fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ini kelompok yang pertama. Sesungguhnya manusia yang pertama kali disiksa pada hari kiamat adalah seseorang yang terbunuh di medan jihad. Ya, dan Nabi pernah ditanya, apa amalan yang paling besar? Beliau menyatakan salah satunya selain birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah jihad fisabilillah. Makanya kita bisa lihat di surat Al-Baqarah betapa orang yang mati berjihad di jalan Allah ini pahalanya sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan pernah kalian katakan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup. Artinya pahala jihad ini sangat besar. Sangat besar sekali. Tapi ternyata ada satu kasus, dia yang berjihad mengangkat senjata sampai dia mati itu justru dimasukkan ke dalam. Apa faktor penyebabnya? Ya. Jadi yang pertama, seseorang yang terbunuh di medan jihad, dia didatangkan dan diingatkan dengan nikmat-nikmat yang didapatkannya dulu di dunia sehingga ia mengingatnya kembali. Maka dia dikenal sebagai pahlawan. Maka dia dikenal sebagai orang yang membela bangsa. Maka dia dikenal sebagai orang yang membela agama. Allah bertanya, engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, aku gunakan untuk berperang di jalanmu hingga aku terbunuh. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Sebenarnya engkau berperang dengan tujuan supaya dijuluki sebagai pemberani, supaya namanya dikenal sebagai pahlawan. Dan julukan itu telah mendapat. Lalu lelaki itu diseret dengan tersungkur di atas mukanya hingga dilemparkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Abu Hurairah, Rasul mengatakan, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari faqad qila summa umira bihi fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Untuk kelompok yang kedua ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang kedua, seseorang yang belajar ilmu khususnya agama dan mengajarkannya, juga dia belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Dan dalam hadis yang sahih Rasul menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama.
sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya sangat penting Pak, kita mengajari anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita. Yang pertama kali itu adalah Quran. Ya, itu nanti bahasanya masuk ke topik yang kedua ya, amalan yang ringan dengan pahala yang besar. Dia didatangkan dan diingatkan dengan nikmat-nikmatnya, ya kan? Dia terkenal sebagai dai, sekian ribu follower, sekian juta viewer, ya. Pokoknya ustaz iya, pokoknya kiai iya, pokoknya guru iya, dosen iya, masuk di dalamnya ke kita teh. Dosen, iya profesor iya. Kemudian oleh Allah dijelaskan nikmat-nikmatnya kan ya. Nikmat-nikmatnya dapat sertifikat, dapat ijazah, bekerja, dapat uang, sekolah lagi, wah kemana ngisi kajian di mana-mana. Nikmat nggak tuh Pak? Ya. Kemudian Allah bertanya, engkau gunakan untuk apa? Dia menjawab, orang ini menjawab dengan tegas, tidak ada suatu jalan yang kau cintai kecuali aku belajar agama dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran demi mencari ridhomu. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu sudah berbohong. Sesungguhnya engkau belajar ilmu supaya digelari ulama, supaya digelari kiai, supaya digelari ustaz, supaya digelari doktor, supaya digelari profesor, banyak gelar-gelar yang lain. Gelar dan julukan itu telah engkau dapatkan. Lalu lelaki itu diseret, tersungkur di atas mukanya hingga ia dilemparkan ke Alhamdulillah. Sekali lagi, kelompok yang kedua ini sangat dekat dengan kehidupan kita di UPI. Nah, yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama'alimta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'altaka liyuqal huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasubiha ala wajhihi summa ulqiya finnar. Ini yang ketiga. Seseorang yang Allah berikan luaskan rezekinya yang banyak, namun di kita mah sodagar ya, atau dermawan apa, orang yang banyak duitnya gitu Pak Direktur, orang yang banyak hartanya, konglomerat. Dia didatangkan dan diingatkan dengan nikmat-nikmat yang didapatkannya dulu di dunia hingga dia mengingat kembali. Lalu Allah bertanya, engkau gunakan untuk apa harta-harta yang begitu berlimpah? Dia menjawab, tidak ada satu jalan yang engkau cintai kecuali aku berinfak di dalamnya untuk mencari ridho. Semangat berinfaknya, bangun masjid, bangun sekolah, bangun misalnya menggali air supaya bisa dimanfaatkan, mewakafkan hartanya, banyak yang dia lakukan. Ternyata
Ternyata kata Allah, ternyata engkau lakukan semua supaya dijuluki dermawan. So, yang gampang ngabangun masjid mah sumpingan itu Pak Haji Herman. Ayo itu tadi bangun masjid. Ayo sabar. Tong hilapnya ke pas ditempelkeun teh nami bapak muncul teh. Haji Herman infak satre. Infaknya bagus. Embel-embelnya. Ya. Maka kata Allah, sesungguhnya engkau ingin dijuluki dermawan dan julukan itu engkau dapatkan. Lalu lelaki itu diseret tersungkur di atas mukanya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini hadis Muslim. Ya, hadisnya sahih. Bahkan didatangkan juga oleh para periwayat lain, diantaranya oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Kenapa 3 orang yang luar biasa ini gagal untuk masuk surga? Karena di dalam hatinya ada apa yang disebut dengan riya. Riya diambil dari bahasa Arab ro'a ya. Jadi dia berbuat sesuatu karena ingin dilihat, ingin dipuji. Sebaliknya riya apa? Mengadang. Kebalikan riya apa? Zuhud. Jadi kalau kita ingin mengukur, kita ini ikhlas, kita ini zuhud, kita dipuji biasanya, kita dikritik. Kalau kita dipuji, hidung kita tiba-tiba hiber, wakna, daluhur teuing, unarati. Nah, jangan-jangan kita terkena penyakit. Kalau kita diingatkan oleh pimpinan ujuk-ujuk langsung kunungisme, ya langsung aja betul. Gara-gara ku Bunda Rati sudah diu saya, gara-gara ku Pak Direktur. Padahal Pak, kita semua ini, semua manusia didefinisikan oleh Allah innal insan. Jadi tidak hanya orang yang beriman Pak, orang kafir apalagi. Innal insana lafi. Insan itu personal. Sesungguhnya setiap manusia benar-benar dalam keadaan. Makanya di situ jangan dibaca la, bukan. Harusnya lafi. Bukan la, kalau la tidak artinya. Tapi kalau lafi benar-benar dalam keadaan. Sabtingan. Kecuali siapa? 1 yang beriman, 2 beramal soleh, 3 saling menasihati dalam kebaikan. Jadi kita ini kalau diingatkan harus berterima kasih. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Makanya Nabi mengingatkan di depan sahabat, ya. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum min hadha syirk. Itu di depan sahabat Pak Direktur. Yang mana sahabat-sahabat itu dijamin oleh Allah dengan surga. Bahkan 10 orang itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tegas sekali. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, itu kan sebagai 10 orang yang ahli. Tapi Rasul masih menyampaikan hadis ini di depan sahabat. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan dan sungguh aku takutkan terjadi kepada kalian daripada syirik ini. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama hiya syirkul asghar?
Ya Rasulullah, apa sesungguhnya syirik yang kecil itu? Kan kalau syirik besar kita tahu ya, tidak mungkin mengadang sujud ke patung ya, tidak mungkin. Tahu kita. Tapi syirik kecil ini kadang-kadang kata Nabi, dia merayap seperti merayapnya seekor sirih, seekor semut. Jadi ria itu digambarkan merayapnya. Apunten, mayunan. jadi ria itu digambarkan dia merayap seperti merayapnya seekor. Bu Haji, ada semut ngarayap hiji dina acu karaos teu? Coba ya gajah ngarayap. Bahkan beribu-ribu semut pun kadang datang. Makanya kan kita tahu ada semut misalnya di kerudungnya Bunda Rati kan sama teman. Bun kan begitu ria. Itulah ria. Sangat mengkhawatirkan. Nah, makanya kita harus selalu menjaga kebersihan hati. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syams, qad aflaha man zakka wa qad khaba man das. Yang dimaksud bersih di situ adalah bersih hati. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi hati itu menjadi 3. Satu, ada hati yang sehat. Atau di dalam Al-Quran disebutnya dengan qalbun salim. Yang kedua, ada hati yang sakit, disebut dengan qalbun maryam. Nah, yang paling bahaya yang ini, hati yang mati. Manusianya masih hidup, tapi hatinya sudah mati. Nah, ini yang paling berbahaya, dan madorotnya, celakanya bukan hanya di dunia dan di akhirat. Nah, itu sebagai tazkirah yang pertama, supaya kita bagaimana dalam beraktivitas di kampus ini, jangan sampai amalan-amalan yang sudah kita lakukan ternyata pada saat kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala teu aya. Kita melaporkan, saya membimbing mahasiswa 1000 orang 10 tahun. Pas dibuka buku kita, kan kita nanti bakal diberikan buku. Ternyata dalam catatan amalan. Makanya kita dianjurkan di hari Jumat ini membaca surat Al-Kahfi. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, ya, tentang bagaimana kagetnya orang-orang kafir dikala mereka diberikan kitabnya, mereka kaget. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Ternyata orang kafir, orang zalim itu dikala membuka kitabnya, ternyata benar ada catatannya, dosa-dosa dari yang paling besar sampai yang paling kecil tidak ada yang luput. Dan disitulah Allah menunjukkan keadilannya. Makanya kita harus tetap semangat dalam beramal, tapi kita juga jangan lupa untuk memelihara amalan-amalan hati, bukan hanya amalan fisik. Kita kan sering ya ngecek kolesterol, ngecek gula darah, ngecek trigliserin, nanti asam urat, ini apik pisan. Tapi kenapa tidak pernah mengecek diri kita? Kenapa kita tidak bisa sholat malam? Pernah nggak dicek? Nah, hanya kita tidak bisa sholat malam. Padahal sholat malam itu kata Nabi merupakan amalan-amalan soleh orang-orang terdahulu. Bahkan dengan sholat malam itu orang diberikan maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di antara sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah qiyamul lail. Makanya kalau kita terlambat, misalnya ada waktu 10 menit sebelum sholat subuh, minimal witir. Kita harus mulai hidup kita itu dengan sholat. Kita harus mulai hidup kita dengan istighfar.
Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu subuh mereka atau di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Baik. Hari ini berikutnya kita akan lanjut amalan-amalan yang ringan yang kadang-kadang sama kita dilupakan ya untuk dilakukan. Yang pertama, Nabi mengatakan, rakaatani qabla subhi khairun minad dunya. Jangan lupa. Jadi kata Nabi dalam hadis yang sahih, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Ingat Bu, Pak. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Ingat, satu hari yang tidak ada manfaatnya lagi harta-harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. Makanya oleh Rasul diberikan sebagai penggembiranya berapa memang terus pada pensiun atau apa? Insyaallah. Pas kangen sabaraha miliar damang jantan PNS. Alhamdulillah. Allah langsung mengatakan, kata Nabi, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia. Di dunia ini Pak, baru ada 4 orang yang pernah menguasai dunia secara keseluruhan. 2 orang Muslim, 2 orang kafir. Ya, yang Muslim siapa Pak? Nabi Sulaiman. Ya. Yang kafir siapa? Nebukadnezar mungkin kita ya. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya Bukhtun Nasor. Dan Raja Namrud. Baik. Hanya 4 orang. Tapi kata Nabi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tapi mohon ya, sunnahnya 2 rakaat sebelum sholat subuh itu jangan baca rakaat yang pertama surat Al-Baqarah ya. Ya, mengadangnya. Saya kelihatan mengadangnya penghafal Quran juz 30. Gimana nih bunda-bunda? Di rumah kan perempuan baiknya di rumah tetap aja. Makanya bahkan sebelum mau adzan, ibu-ibu, bunda-bunda sudah pada bangun, sudah beristighfar. Maka sangat bagus nih Pak Mubi punya rekom ya, ada buku namanya Zikir Pagi dan Petang. Dibaca. Kalau sholat sunnah 2 rakaatnya begitu dahsyat, apalagi sholat subuh. Makanya kata Nabi, barang siapa yang dia sholat subuh, di antaranya huwa fi dhima'illah. Barang siapa yang dia sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Kan kita aja dalam perlindungan manusia begitu merasa pede ya. Disertasi saya dulu sama Prof Yun di tanda tangan, anu tadi nanti semangat langsung semangat. Jadi kita oleh manusia saja menimbulkan efek psikologis yang luar biasa. Apalagi Tuhan kita yang menjamin. Makanya kita harus semangat. Sehingga Rasul pun mengingatkan bahwa ciri-ciri orang munafik adalah dia yang tidak sholat subuh dan isya berjamaah. Ya. Makanya kita khawatir kalau sholat subuh kita tertinggal, apalagi misalnya kesiangan, hati-hati jangan-jangan ada ciri-ciri kemunafikan di dalam diri kita. Baik. Berikutnya saya ingin menyampaikan yang sedikit yang kontekstual ya dengan kita di sini. Firman hoyong lebat surga. Di punten di sampel oh ya mi saat lainnya orang
Umi hoyong di sisi surgana, hoyong di tengah, hoyong di luhur. Masya Allah, surga Firdaus atau namanya. Bisa kita masuk surga Firdaus? Bisa. Indikator-indikatornya Bunda Rati. Karena dengan wadir keuangan indikator itu kedah jelas. Baca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi, apa sih 'anil lagwi mu'ridun itu? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi buat yang tidak bermanfaat itu 3. Ya, yang tidak perlu kita omongkan, yang tidak perlu kita pikirkan, dan tidak perlu kita kerjakan. Banyak di dalam kehidupan kita ini yang tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita omongkan, dan tidak perlu kita kerjakan. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum, kembalikan ke ahlinya. Jadi kalau Pak Firman bukan ahli sepak bola, tidak perlu ngobrol-ngobrol sepak bola. Biarkan ahlinya yang berbicara. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yang mengerjakan zakat, yang mengeluarkan zakat. Makanya zakat itu artinya apa? Suci. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istrinya dan yang punya hak otoritas di dalamnya. Fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wa adalika fa ulaika humul amilun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka menjaga amanah dan perjanjian. Makanya jangan lupa ya, kalau kita ini menjadi pimpinan di rumah, kita menjanjikan kepada istri akan memberikan berlian misalnya, Bunda Rati harus 1/2 kilo. Pengilap. Ya, kita kan suka janji ya. Janji ke mahasiswa yang dilayani, enjingnya. Pak Firman, sana saya bagai ngabantos teh. Aduh, puntennya. Enjing deui lah. Karena ari hoyong surga Firdaus nih. Ini indikatornya jelas yang kelima. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka menjaga sholatnya. Yang dimaksud menjaga sholat apa? Kata para ulama, yang dimaksud menjaga sholat adalah sholat tepat waktu. Ya. Ulaika humul warithun, dan mereka adalah para pewaris. Mewariskan apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha. Jadi langsung dikunci. Jadi kalau Bunda Enti masuk ke dalam surga, langsung khalidina fiha, kekal di dalamnya. Anom deui. Tinggal di foto anu yuswa 20 tahun. Bunda Rati tang protes, nah cenah di akang Bunda Enti tinggal 15 tahun. Artinya di sana tidak ada nini-nini aki-aki ya. Tidak ada jeger, jelma gering, nggak ada di sana, semua sehat. Makanya kita harus semangat. Baik. Terus pada tahun 8 hiji deui nya pada itu. Semangat. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud ya. Derajat hadisnya hasan. Ana bizaimun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal maraa wa in kana muhiqqan. Nah ini ya. Jadi kata Nabi, aku menjamin engkau akan mendapatkan surga di pinggiran surga. Kalau kamu meninggalkan debat kusir, walaupun kamu benar. Makanya ini kelihatan konteks di fase ya.
Pak Direkturnya. Jadi kita udah aja to the point aja. Ini fix. Nggak usah berdebat. Kan kamu nu salah nage nah. Kan saya nu bener nage. Nah, lamun orang terus menteguk berarti kita sudah melepaskan surga. Ya. Makanya tong resep karena debat. Ya. Senang. Yang kedua, saya tami surga teh umi sok debat. Ya. Kemudian kata Nabi, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana fazihan. Ya. Akan aku berikan engkau surga di tengah. Jika engkau meninggalkan kebohongan, walaupun kebohongan itu dimaksudkan bercanda. Makanya nggak boleh Pak kita bercanda tapi berbohong. Dan Nabi sebutkan 3 kali, wailun, celaka, lilladzina yahditsu fayakdziba liyudhika bihil qaum wailul lahu. 3 kali itu diulang. Kata Nabi, celaka bagi seseorang yang berbicara di depan orang umum supaya orang itu tertawa atas bobodoran orang itu, candaan orang itu. Maka kata Nabi, celaka bagi dia, celaka bagi dia. 3 kali ulang. Makanya tidak boleh kita bercanda tapi tidak hasil berbohong. Tapi dikala Nabi mengatakan kepada seorang nenek, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi, enggak akan masuk surga. Maksudnya yang di surga itu yang mudah. Itu bukan berbohong. Nah itu di tengah surganya. Hoyong anu di luhur, umi hoyong anu di luhur. Nah, karena Pak Umi gogonyakan entong bohong. Yang faktual aja. Kemudian kata Nabi, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Kata Nabi, aku akan jamin engkau dengan surga yang paling tinggi jika engkau memiliki akhlak yang baik. Ya. Dan akhlak itu menjadi penjamin seseorang masuk ke dalam surga. Makanya Nabi dikala ditanya, ya Rasulullah, ma aktsara yudkhiluna sal jannah. Rasul ditanya tentang apa? Siapa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Barangkali itu ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan jika ada yang perlu didiskusikan. Silakan. Mau ditanyakan, didiskusikan. Barangkali saya bisa menjawab. Kamu hese. Ya, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak, kalau berbohong dalam kebaikan untuk menuju kebaikan, misalnya kita tuh sama orang tua misalnya, karena ingin menyenangkan, kita sebenarnya ya baik, tapi istilahnya karena ingin menyenangkan orang tua kita berbohong demi kebaikan misalnya. Bagaimana itu Pak? Iya. Baik. Satu, Rasul menyampaikan boleh kita berbohong untuk kebaikan, tapi tong minum. Satu, suami yang memuji misalnya masakan istrinya, salah nama, tunggu dah. Kan saya tas jadi gitu, wah masakan mama. Tapi tau penting, kumaha
dipegang. Boleh, yang itu ya boleh. Makanya kita harus, kenapa belajar ilmu agama itu, kita harus tahu kebohongan itu di mana bolehnya. Tapi tahu remennya, apa remen? Dok, cek nabi gitu, itu naon nggak bohong gitu. Yang kedua, untuk mendamaikan teman yang berselisih. Ya antos si pulan, kurang ngopi bareng, bari bala-bala. Benar, pada teman musuh abadi saya. Babaturan teh geus siga setan kan. Suer. Tungguan kamu teh. Oh gitu. Boleh. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dalam strategi perang. Dalam strategi perang. Nah, yang lainnya mah teu aya. Ya gitu aja ya. Nah, bagaimana dengan kepada orang tua? Ya mungkin kita tidak perlu berbohong, hanya kita menyampaikannya pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat, ya. Dan berbakti pada orang tua itu, apalagi di akhir di masa tua dan orang tua itu misalnya sudah sakit-sakitan, itu Rasul jaminnya dengan surga. Misalnya gini, misalnya ada saudara yang sakit, orang tua tuh nanya misalnya, gimana? Alhamdulillah, padahal mah misalnya supaya orang tua tidak khawatir gitu, supaya orang tua tidak khawatir gitu. Jangan. Kan manusia mah memang walanabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Jangan, kita nggak usah melangkahi Allah gitu. Kayak bisi Pak Direktur teh kumaha sampaikan aja. Ternyata ingin ku Pak Direktur teh, oh nya didoakan ku Bapak. Jadi jangan kita membayar, jangan kita membayar kebaikan dengan dosa. Sampaikan aja. Nah, itulah yang disebut dengan talbis iblis. Ya, boleh nanti kita belajar mengkaji ya. Itu namanya tipu daya iblis. Jadi tipu daya iblis itu bentuknya begitu. Dah piranan ge saeutik suruput. Kumaha lamun aya racun. Ya kan? Lu babaturan. Hek keur can ngopi ieu aya dina meja ieu. Sigana saparapat da geda. Manehna mah tara ningali gelas biasana. Jangan ya, kita harus izin, ya, kita harus izin. Jadi dalam Islam itu sudah jelas, famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Kita jangan takut, sekecil apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi pahala yang tercatat. Sekecil apapun, nah ini yang harus kita hati-hati. Sekecil apapun kita melakukan dosa, pasti ya. Terus dilakukan nomor teh. Anda nyuhunkeun dihapunten we, jangan sampai bapak atau ibu tahu dari orang lain. Nah, cuman benar. Itu lebih apa? Ya orang tua biasanya jadi lebih merasa dikumahakeun gitu ya. Iya gitu, tapi kan orang tua juga berkomunikasi. Ya kadang-kadang ada saudaranya yang apalagi misalnya sudah sepuh mah dengan ayo ce unina teh ieu. Nah, ada ce budak mah sadar. Tuh kan? Makanya kata Nabi betapa dusta itu sangat berbahaya. Barakallahu fiik. Ada dari saya. Ya. Saya sering pernah juga dalam kajian ya apa di YouTube tentang ada percakapan antara Nabi Musa dan Allah ya. Dalam perbicaraan itu Allah kesukaan Allah itu apa kata dia? Terus Nabi yang disukai Allah itu apa kata dia? Sampai Nabi Musa berkata, apakah sholat? Allah menjawab itu buat
Nah, saya kan buat ini ya, terus puasa itu juga buat apa yang Allah suka itu katanya hanya sedekah. Nah, jadi saya tuh begitu sampai saat ini juga bertanya-tanya, kalau begitu sholat gak usah kan gitu ya, udah sedekah. Nah, jadi bagaimana memahami secara ini? Allah udah menjawab seperti itu. Katanya sedekah aja. Apakah karena di zamannya Nabi Musa, apakah kita keberlakuan kalimat itu dari sekarang? Jadi kalau kita tidak bisa memahami itu kan tadi ya, udah sedekah, tidak usah sholat dan tidak usah puasa. Kalau karena menyenanginya sedekah gitu. Bagaimana itu memahami supaya, karena itu dari kajian di YouTube itu, nih kalau orang tidak paham akan khawatirnya ada suatu sedekah gitu ya, tidak usah sholat kalau tidak memahami, apalagi tidak bisa memberikan kepemahaman kepada orang lain. Itu gimana? Baik. Memahami seperti kalimat-kalimat. Apa baru daripada pembahasan Nabi Musa dan Allah. Barakallahu fiik Pak Herman. Wallahu a'lam bishawab ya, saya juga tidak tahu hadis itu apakah sahih dan tidak ya. Karena dalam Al-Quran kan memang konteksnya wa kalamallahu Musa taklima. Terjadi pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa. Dan kita itu nggak boleh menafsirkan bagaimana seperti saya ngobrol dengan Pak Direktur ya. Kemudian isi hadis itu juga saya kurang tahu ya, mungkin karena keterbatasan. Hanya saya ingin menambahkan tentang contoh amal-amal apa yang Allah cintai. Misalnya kita ini sering mendengar hadis ini, dan hadis ini datang dari Imam mulia Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallahi ma dawama alaihi sahibuha wa in qalla. Mungkin kita sering mendengar hadis ini. Jadi Allah mencintai seseorang yang melakukan amal walaupun sedikit tapi penting. Itu Allah suka. Kemudian ini saya ingin menyampaikan tambahan-tambahan ya, selain tadi yang sudah disampaikan. Tapi silakan kita bersama-sama untuk mengkaji apakah hadisnya itu sahih atau tidak ya. Kalau misalnya hadisnya sahih, nanti beritahu saya juga ya, karena saya kurang paham dengan hadis itu. Kemudian dalam hadis yang dilewatkan oleh Imam At-Tabrani ya, hadis ini cukup panjang, tapi kita lihat indikator-indikatornya. Yang pertama, kata Nabi ya, hadis ini datangnya dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu. Amalan yang paling dicintai Allah yaitu satu, anfa'uhum linnas. Yang kita lakukan memberikan manfaat. Makanya kita melayani mahasiswa dengan baik. Bahkan Nabi itu di suatu peristiwa Isra Mi'raj pernah lihat di surga itu ada seorang laki-laki kukulintingan. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Ma fa'ala hadzal rajul?" Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini waktu di dunia? Terus ternyata pada itu dia menyingkirkan duri dari jalan orang supaya orang tidak menginjaknya. Nah, maksud saya, kita jangan selalu berpikir bahwa berbuat amal itu harus selalu yang besar dan berat. Ternyata dengan kita menyingkirkan duri, ya, membersihkan mungkin meja yang kotor, ya, itu juga menjadi bagian dari hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kemudian sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Memberikan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Makanya kita harus hadir itu dengan wajah yang ceria, senyum. Di scan heula. Si karek fase aja pamajikan. Terus sudah wih. Di sini ngomong mahasiswa tuh asal siga salaki. Jangan. Ya. Ini kata Nabi itu. Kemudian takshifu anhu kurbatannya, yaitu menghilangkan kesusahan dari
saudara ya. Jadi kalau kita misalnya mohon maaf ya, ada orang yang berhutang kepada kita dan ternyata dia kelihatan gitu memang susah gitu. Kemudian ditagih sama barangkali dia mengatakan aduh abdi teu gaduh, ya sudah ikhlaskan. Niatkan bahwa kita ingin meringankan beban dia. Dan jangan pakai indikator-indikator sudon. Tapi nah mobil aja ya. Sudah kita serahkan semuanya kepada Allah ya. Kemudian nah ini ya, kita kadang suka lupa bahwa dalam banyak hadis yang saya tahu ada sampai 4 ya atau 3 hadis itu ternyata memberi makan itu jaminannya surga. Mungkin masih sebentar lagi kita insya Allah masuk Ramadan, tapi kita masih ingat al jannatu mustaqatun ala arba. Surga itu merindukan 4. Siapa diantaranya salah satunya dari 4 ini? Mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar, maksudnya yang sanggup. Ya. Kemudian kata Nabi, absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bilaili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Ya, kata Nabi waktu beliau datang ke Madinah, beliau mengatakan, wahai manusia, sebarkan salam. Tuh, makanya jangan kita menulis assalamualaikum WRWB. WRWB-nya nggak jadi pahala. Allah SWT, jangan SWT nggak jadi pahala. YRA, apa tuh YRA? Kamu ditambahan 1000, YRA 1000. Masya Allah. Iya, udah apa sih susahnya? Ya Rabbal, kita ngobrol aja. Kita kepada direktur aja kan menyebutkan nama yang lengkap, belar ya, ditegur tuh. Sama kita ada mikir. Masa kepada Allah kita. Nah, makanya dibudayakan ya kita. Bahkan assalamualaikum saja komplit aja. Karena beda pahalanya. Dikala saya menyampaikan ke Bunda Yanti, assalamualaikum 10 pahalanya. Dikala saya menyampaikan ke Bunda Rati, assalamualaikum warahmatullahi 20. Saya menyampaikan ke Pak Wadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tuh, coba. Lalu saya sampai ke Pak Wadir, assalamualaikum WRWB. Ya ini, maksud saya ini penting gitu. Ya. Dan itu hadisnya sahih. Ya. Nah kita kadang, Pak Mubi, dah gimana tungan tulisan? Justru tulisan itu kan dosa lisan, pahala lisan. Ya, makanya kata Nabi, yang banyak memasukkan manusia ke neraka adalah kemaluan dan mulut. Nah yang tadi jadi memberi makan seperti ini. Nah yang terakhir adalah wa an amshiya ma'afi fi hajatin ahabba ilayya min a'taqifa fi hadzal masjid, yakni fil masjidil Madinah syahron. Ya, jadi kita misalnya kita menemani seseorang saudara kita untuk memenuhi sebuah hajatnya. Misalnya begini, Pak Firman, antar saya teh kudu ka bumina Pak Direktur. Ayo. Pak Firman mengantar saya, kata Nabi, itu pahalanya lebih gede daripada Pak Firman iktikaf di Masjid Nabawi 3 bulan. Makanya orang teh kalah kagok ya keur ngawean. Namanya menolong orang itu segera. Ya karena apa? Belum tentu besok kita masih ada waktu. Nah, barangkali itu ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, ilmu yang kita tekuni hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana Amin ya Allah.
khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.